Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Petrus Antonius Agun. Dengan ini dari 21.00.2008. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas seminar proposal saya dengan judul Analisis Kebutuhan Sarana Prasarana Pariwisata di Pulau Mules, Kecamatan Setarmis Barat, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Yang pertama ada gambaran lokasi penelitian. Jadi Pulau Mules itu bisa disebut dengan Pulau Nusa Mulas, merupakan salah satu pulau yang berada di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau ini merupakan satu-satunya pulau yang dimiliki oleh Kabupaten Manggarai. Pulau ini memiliki luas 180,9 km². Pulau ini menyuguhkan keindahan alam berupa hamparan bukit batu, padang rumput alam yang bercampur dengan pepohonan. Pesona keindahan alam yang ada di Pulau Mulus ini lebih lengkap dengan segala keanekaragaman hayati yang ada dalamnya. Di sekitar pulau ini hidup beragam satwa antara lain seperti penyu, lumba-lumba, rusa liar, sapi liar, burung maleo, dan juga beragam jenis ikan dan gugusan koral, serta anemon yang dapat dinikmati oleh wisatawan. Yang kedua, ada latar belakang terkait diangkatnya masalah ini. Dari permasalahan yang ada di Pulau Mulus ini sebenarnya terletak pada keterbatasan sarana prasarana dan juga sarana dan prasarana wisatanya. Keterbatasan sarana dan prasarana ini memuat 3 poin penting, yakni ada infrastruktur, transportasi, dan juga informasi. Terkait masalah infrastruktur, untuk masalah infrastruktur wisata di Pulau Mulus ini, pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan Pulau Mulus sebagai salah satu destinasi wisata ini masih kurang. Kemudian ada juga dari segi transportasi, karena letak geografis Pulau Mulus ini berada di luar berbeda pulau. Jadi untuk menyeberangi pulau ini harus menggunakan transportasi laut. Sementara untuk kondisi existing yang ada di sana, untuk transportasi lautnya masih sangat terbatas. Yang kemudian ada informasi. Jadi untuk keterbatasan informasi ini terkait dengan bagaimana promosi Pulau Mulus ini sehingga dapat menarik wisatawan, terutama kebanyakan daerah NTT yang memiliki berbagai destinasi wisata. Kemudian ada rumusan masalah. Dari rumusan maksud saya, berdasarkan latar belakang yang telah diangkat atau dipaparkan tadi, peneliti mendapatkan dua rumusan masalah, yakni bagaimana kondisi sarana prasarana pariwisata di Pulau Mulus. Lalu yang kedua, apa upaya untuk mengatasi masalah pariwisata di Pulau Mulus ini. Tujuan penelitian itu, jadi tujuan penelitian ini dibuat untuk menjawab dua rumusan masalah yang telah diangkat. Terkait rumusan masalah yang pertama, tujuan itu mengidentifikasi sarana dan prasarana wisata di Pulau Mulus atau Pulau Nusa Mulas. Yang kedua, mengevaluasi kebutuhan sarana dan prasarana untuk mengatasi masalah di kawasan wisata Pulau Mulus. Jadi untuk teknik analis yang digunakan untuk memecahkan rumusan masalah tersebut, untuk rumusan masalah yang pertama dengan tujuan identifikasi sarana dan prasarana ini melakukan melalui observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Yang kedua, teknik analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan kedua itu menggunakan teknik analisis AHP terkait masalah transportasi, dan juga untuk masalah infrastruktur itu menggunakan teknik skala Likert. Untuk ruang lingkup penelitian ini berada di sekitar kawasan wisata Pulau Mulus. Lalu ada teori penelitian. Teori yang saya gunakan ini ada teori wisata, sarana pariwisata, dan juga prasarana pariwisata. Untuk novelty penelitian, pembaruan atau novelty dalam penelitian ini meliputi pengembangan sarana prasarana dari sektor informasi dan juga satwa yang ada di lokasi penelitian, yakni burung maleo yang harus dilindungi. Jadi untuk novelty ini terdapat pembaruan pada pengembangan atau tujuannya itu
Salah satunya pengembangan informasi terkait destinasi wisata di Pulau Mulas. Dari penelitian sebelumnya, pengembangan sarana dan prasarana hanya berfokus pada pengembangan fisik saja, seperti fasilitas dan infrastruktur. Namun dalam penelitian saya, salah satu fokus yang saya kembangkan ini terkait dengan informasi. Jadi informasi ini terkait dengan promosi destinasi wisata. Yang kedua adalah terkait dari lokasi penelitian. Jadi dari beberapa penelitian sebelumnya untuk satuannya itu belum masih 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 bagus. Tapi di lokasi penelitian ini ada beberapa flora dan fauna, salah satunya itu burung maleo. Jadi penelitian ini juga membatasi segala sarpras yang nanti dapat mengancam perkembangan burung maleo. Kemudian ada metode penelitian. Untuk sementara peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis skala Likert dan juga HP. Metode penelitian deskriptif kuantitatif adalah menyatakan bahwa penelitian ini menggunakan data atau sampel untuk menunjukkan kondisi objek tanpa melakukan analisis atau membuat kesimpulan. Penelitian deskriptif menjelaskan ciri-ciri populasi yang terorganisir dengan baik. Penelitian ini tidak dirancang untuk menguji hipotesis, meskipun ada sekelompok responden yang disediakan. Menurut Sugiono, skala Likert adalah skala pengukuran yang digunakan untuk meminta pendapat atau persepsi orang lain terkait suatu objek. Dengan skala Likert, variabel yang diukur akan dijabarkan menjadi variabel indikator penelitian. Perhitungan dapat dilakukan dengan tahapan yang pertama memberikan scoring dari jawaban yang diberikan responden, kedua mencari jawaban yang lebih tinggi dengan menggunakan rumus T kali PN, di mana T total jumlah responden, sedangkan PN ini adalah pilihan angka skor Likert. Jadi skor Likert ini digunakan untuk memberikan pendapat dari wisatawan terkait infrastruktur yang ada di Pulau Mulus. Kemudian ada metode penelitian analisa AHP. Jadi peneliti juga menggunakan analisa AHP untuk melakukan pertimbangan pengambilan keputusan dari sektor transportasi. Bersama latar belakang yang sudah dijelaskan, salah satu masalah yang ada dalam penelitian ini terletak pada sektor transportasi, di mana kualitas transportasi masih belum maksimal dalam mendukung kegiatan wisata di Pulau Mulus. Perhitungan AP dapat dilakukan dengan menghitung konsistensi rasio, konsistensi indeks, dan random index. Jadi untuk rumus metode rumus transport AHP ini CR sama dengan CI per RI. Jadi CR-nya ini transportasi, C ini indeks transportasi seperti jalan dan angkutan umum, RI adalah nilai acuan konsistensi. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.